الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwafiddin a'azakumullah. Tiada kering dan bosan lisan kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini ada sebuah hadis yang ingin disampaikan pada kesempatan majelis yang berbahagia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang definisi orang yang bangkrut, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu menurut kami, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la dirhama, orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang. Lahu pada dia wala mata', dan tidak memiliki harta kekayaan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahu kepada para sahabat tentang hakikat tentang al-muflis, hakikat dari orang yang bangkrut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati", sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin, yaitu orang yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, membawa pahala puasa dan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi dengan seiring itu dia pun datang dengan membawa dosa lantaran ketika di dunia melakukan syatama hadza, mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza, kemudian menuduh ini. Artinya ketika di dunia dia menuduh orang lain berbuat kejelekan, kenistaan, menuduh seorang wanita berbuat tidak baik, berbuat zina. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta yang bukan merupakan harta dirinya, memakan harta yang bukan haknya.
Wasafaka dama hadza, dan dia ketika di dunia menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan ketika dia di dunia dia memukul orang, melakukan tindak kekerasan. Wa yu'ta hadza min hasanatihi, kemudian pahala kebaikannya diberikan. Pahala kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya diberikan. Wa hadza min hasanatihi, dan pahala kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang yang telah dianiayanya, telah dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, maka apabila pahala-pahala kebaikan itu yang diambil dari dirinya untuk diberikan kepada orang-orang yang telah dia aniaya, dia zalimi, tidak mencukupi untuk melunasi perbuatan zalim di dunianya, ukhidha min khatayahum, maka kemudian kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari orang yang dizalimi tersebut diambil kemudian diberikan kepada orang yang berbuat zalim kepada orang lain ini. Faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada dirinya, dosa-dosa tersebut pada dirinya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah kriteria bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terjadi pada diri umat beliau. Jadi ukuran kebangkrutan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan lantaran orang itu tidak memiliki harta kekayaan, bukan kemudian tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, tetapi bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ketika orang itu di akhirat nanti dia harus memikul kerugian karena pahala-pahala kebaikan yang dia kumpulkan saat hidup di dunia diberikan kepada orang lain, dan bahkan lebih dari itu dia tidak mencukupi. Pahala-pahala kebaikan yang dia kumpulkan di dunia itu tidak mencukupi untuk melunasi perbuatan tindakan zalim dia kepada orang lain, sehingga dosa-dosa orang lain itu diberikan kepada dirinya. Inilah yang dimaksud dengan al-muflis, orang yang benar-benar rugi. Oleh karena itulah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita untuk tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada orang lain, baik dengan cara bentuk zalim melalui lisan kita. Karena di dalam hadis ini disebutkan wa ya'ti qad syatama hadza, mencaci maki, membuat perkataan-perkataan yang menjadikan orang lain kemudian merasa tidak nyaman, tersakiti, terzalimi, atau menuduh. Karena di dalam hadis ini disebutkan wa qadzafa hadza,
menuduh orang-orang baik berbuat serong. Wanita-wanita at-thayyibat melakukan perbuatan-perbuatan keji dan nista. Maka hendaknya kita benar-benar memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak terpuji. Karena selain kita beriman kepada Allah, kita pun beriman kepada hari akhirat. Iman kepada hari akhirat diantaranya mengimani apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kabar itu adalah sebagaimana hadis yang tadi telah dibaca, bahwasanya kelak di akhirat nanti ada orang-orang yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang bangkrut. Dia tidak memiliki lagi pahala kebaikan yang telah dia kumpulkan saat di dunia, karena harus menebus pahalanya, habis untuk menebus kesalahan-kesalahannya ketika di dunia, kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Dan di dalam hadis ini pun kita dapatkan faedah bahwasanya urusan-urusan dengan orang lain harus segera kita selesaikan di dunia ini. Jangan sampai kemudian tertunda dan kemudian menjadikan tanggungan kita di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Kalau ada yang pernah kita sakiti, datangi dia. Dan jangan kemudian kita merasa malu, gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan kemudian kita merasa diri kita yang paling besar. Tetapi hendaknya kita tawadhu, tanazul, merendah. Dan kita harapkan untuk mendapatkan maaf dari dia akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita anggap sebagai itu perbuatan mendolimi dirinya. Manakala kita tanazul, manakala kita kemudian bersikap tawadhu, merendah, maka ini adalah satu bentuk sikap yang akan memelihara ukhuwah Islamiyah, akan memelihara persaudaraan kita dengan orang lain, yang menjadikan relasi hubungan kita dengan saudara-saudara kita akan semakin baik, karena kita tidak merasa diri tinggi, tetapi justru kita meminta maaf dengan lapang hati, lapang dada. Kita pohonkan maaf dari orang lain tersebut. Secara kesatria kita mengakui kita salah. Secara kesatria pula kita meminta maaf atas kesalahan kita tersebut. Ini adalah sikap-sikap terpuji. Yang sikap ini akan memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita kelak di hari kiamat nanti. Demikian juga hendaknya kita menahan fisik kita untuk tidak kemudian menganiaya orang lain. Karena sesungguhnya menganiaya dalam bentuk fisik, kekerasan secara fisik, itu akan memberikan dampak yang tidak baik.
Maka ikhwafiddin azakumullah, janganlah kemudian karena kesalahan-kesalahan kita dan kesalahan itu belum diselesaikan di dunia ini, kemudian menjadikan tanggungan di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, membimbing kita ke arah jalan yang diridhoinya. Termasuk di dalam hadis ini disebutkan tentang memakan harta yang bukan hak kita. Ini pun akan menjadi sesuatu yang memberatkan urusan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, jadilah pribadi-pribadi muslim yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Dan pembahasan-pembahasan yang lalu, di antara akhlak yang karimah tersebut adalah sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin, terhadap sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kasih sayang itu kita dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita pun menjadi lunak karena kita dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka datang pertama kali ke negeri Madinah saat hijrah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempertautkan persaudaraan di antara mereka, akhwain. Satu sahabat dengan sahabat yang lain dipersaudarakan. Dan yang demikian ini adalah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang antara sesama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, menjadi bahan bagi kita untuk merenungi sampai sejauh mana amalan-amalan kita, sehingga kemudian amalan tersebut dijadikan sebagai bahan introspeksi, muhasabah untuk kebaikan kita di dunia ini maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tausiah ini mudah-mudahan memberikan kebaikan, keberkahan, faidah bagi diri kita. Dan saya memohon maaf apabila selama kajian, selama penyampaian di dalam majelis ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak menjadikan hati antum, diri antum nyaman. Ana sampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insyaallah bulan depan kita akan bertemu lagi. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.